Baik, di sini kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi kami yang berjudul tentang bentuk-bentuk neokapitalisme di Asia. Sebelum menjelaskan materi kami, terlebih dahulu kami memperkenalkan nama kami, mulai dari yang membawa materi pertama. Baik, saya memperkenalkan nama Yuliana Praka, akhir NIM 012. Saya membawa materi yang pertama, apa saja karakteristik utama neokapitalisme munculnya negara-negara Asia. Baik, perkenalkan nama saya Adi Wilanau, akhir NIM 042. Di sini saya membawa materi tentang bagaimana pengaruh globalisasi terhadap perkembangan neokapitalisme di Asia. Perkenalkan, nama saya Desianci Alisanita Dawa, akhir NIM 036. Di sini saya akan membawa materi ketiga, bagaimana peran dan inovasi teknologi. Perkenalkan, nama saya Maria Lili Manahat dengan akhir NIM 018. Di sini saya membawa materi yang keempat, yaitu tentang dampak neokapitalisme terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi. Baik, saya langsung pada materi yang pertama. Neokapitalisme adalah suatu bentuk kapitalisme yang berkembang dengan adopsi strategi dalam menghadapi tentang global dan dinamika ekonomi modern. Di negara-negara Asia, terdapat beberapa karakteristik utama neokapitalisme yang dapat diamati. Yang kesatu, oknum berbasis teknologi tinggi di negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Setelah itu mengadopsi modern neokapitalisme yang kuat dalam industri teknologi tinggi. Yang kedua, liberalisme ekonomi. Karakteristik utama neokapitalisme di Asia adalah kecenderungan menuju liberalisme ekonomi. Banyak negara telah itu mengeluarkan aturan dan regulasi untuk memfasilitasi dan investasi Asia, perdagangan dan internasional, dan pertumbuhan sektor swasta. Yang ketiga, privatisasi industri. Neokapitalisme di Asia seringkali melibatkan privatisasi sektor-sektor penting seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi. Hal ini bertujuan untuknya meningkatkan investasi dan daya saing serta yang mengalihkan tanggung jawab dari pemerintah ke sektor swasta. Yang keempat, pertumbuhan kawasan ekonomi. Kasus banyaknya negara Asia telah yang membentuk kawasan ekonomi khusus untuk zona perdagangan bebas yang menawarkan investasi fiskal dan regulasi yang menggantungkan untuknya menariknya investasi dan Asia dan mendorong pertumbuhan sektor dan industri. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana pengaruh globalisasi terhadap perkembangan neokapitalisme di Asia. Pengaruh globalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan neokapitalisme di Asia. Berikut adalah beberapa cara di mana globalisasi mempengaruhi neokapitalisme di wilayah ini. Yang pertama ada perdagangan internasional. Globalisasi telah membuka pasar internasional bagi negara-negara Asia untuk berpartisipasi dalam perdagangan global. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor dan investasi asing langsung yang merupakan karakteristik utama neokapitalisme di wilayah ini. Yang kedua ada investasi asing langsung. Globalisasi telah memfasilitasi aliran modal asing ke Asia dalam bentuk investasi langsung, perusahaan multinasional dan dari berbagai negara telah menginvestasikan model mereka di sektor kunci di Asia seperti teknologi, manufaktur, dan infrastruktur yang memperkuat struktur neokapitalisme di wilayah ini. Yang ketiga ada transfer teknologi. Globalisasi memungkinkan transfer teknologi dan pengetahuan antar negara-negara Asia yang telah mampu mengadopsi dan membangun teknologi canggih dari negara-negara maju yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi. Yang keempat adalah pertumbuhan kawasan ekonomi. Globalisasi telah mendorong pembentukan kawasan ekonomi dan integrasi regional di Asia seperti ASEAN dan
kualitas yang mendukung model neokapitalisme. Yang berikut ada deregulasi dan liberalisasi, tekanan global untuk meningkatkan daya saing ekonomi dalam mendorong banyak negara di Asia untuk menerapkan kebijakan deregulasi dan liberalisasi ekonomi. Hal ini termasuk partisipasi industri atau penurunan tarif perdagangan dan yang sesuai dengan prinsip neokapitalisme. Dengan demikian, globalisasi telah menjadi pendorong utama bagi perkembangan neokapitalisme di Asia dengan mempercepat interkoneksi ekonomi, teknologi, dan budaya di wilayah ini dengan dunia luar. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Bagaimana peran teknologi dan inovasi dalam pembentukan neokapitalisme di Asia. Nah, di sini ada 3 macam. Yang pertama itu peran teknologi dan inovasi dalam pembentukan neokapitalisme mengacu pada bentuk neokapitalisme yang lebih modern. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi, teknologi, dan inovasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Asia. Negara-negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan India. Nah, yang ketiga, transformasi industri telah mengacu bahwa industri di Asia penerapan teknologi seperti kecerdasan, meningkatkan produktivitas teknologi, kemungkinan perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang akan lebih sedikit. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu dampak neokapitalisme terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi di Asia. Dampak-dampak neokapitalisme terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi di Asia dapat bervariasi tergantung pada konteks dan strategi kebijakan yang diterapkan. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa dampak yang mungkin terjadi pada ketimpangan sosial dan ekonomi di Asia. Yang pertama, peningkatan ketimpangan ekonomi. Neokapitalisme bisa memperdalam kesenjangan ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat. Meskipun teknologi dapat menciptakan peluang ekonomi baru, distribusi kekayaan dan kesempatan tidak selalu merata. Hal ini dapat meningkatkan kesenjangan antara kelas ekonomi yang berbeda di masyarakat. Yang kedua, polarisasi pekerjaan. Revolusi industri menjadi ciri neokapitalisme. Seringkali berarti adopsi teknologi otomatisasi yang menggantikan pekerjaan manusia. Hal ini dapat mengakibatkan polarisasi pekerjaan, di mana pekerjaan tingkat rendah dapat tergantikan oleh mesin, sementara pekerjaan tingkat tinggi memanfaatkan teknologi baru. Yang ketiga, akses terhadap teknologi. Dalam neokapitalisme, akses terhadap teknologi menjadi kunci untuk memanfaatkan peluang ekonomi. Kelompok-kelompok yang kurang mampu atau daerah pedesaan mungkin tertinggal dalam mengadopsi teknologi baru yang dapat memperdalam kesenjangan digital dan ekonomi. Yang keempat, kesenjangan pendidikan. Neokapitalisme cenderung memberi nilai tambahan pada tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknologi dan pendidikan. Hal ini meningkatkan kesenjangan pendidikan utama kelompok-kelompok masyarakat. Dengan mereka yang memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas, lebih cenderung berhasil dalam ekonomi yang didorong oleh teknologi. Yang kelima, masalah perumahan dan infrastruktur. Peningkatan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat di beberapa wilayah Asia dapat menghadirkan masalah baru seperti peningkatan harga perumahan dan ketimpangan infrastruktur antara perkotaan dan pedesaan. Yang keenam, ketidakserataan akses kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang dalam neokapitalisme, tetapi akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tidak selalu merata di masyarakat. Hal ini dapat memperdalam ketimpangan dalam kesehatan dan kesejahteraan. Untuk mengatasi dampak negatif neokapitalisme terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi, penting untuk menerapkan kebijakan yang inklusif dan progresif. Nah, hal ini termasuk investasi dalam pendidikan yang merata,
pembangunan infrastruktur yang inklusif, promosi kewirausahaan dan inovasi di semua lapisan masyarakat, serta regulasi yang bertujuan untuk memastikan distribusi adil dari masyarakat teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Sekian dari materi kami, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.